Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ibu yakin bahwa anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, bugar. Terlebih pagi ini kita akan chapel ya. Sebelum chapel dimulai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh beristirahat pada malam dan pagi ini Tuhan memberikan kami kehidupan baru. Kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sertailah anak-anak kami agar kami dapat memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kasih. Semangat ya. Mari kita angkat pujian sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah memuji nama-Mu. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa yang makasih, kembali kami ucap syukur Tuhan kepadamu di pagi yang indah ini. Terima kasih juga Tuhan untuk pujian yang telah diperdengarkan. Biarlah itu menjadi pujian dan hormat kami kepadamu ya Bapa. Bapa, pembacaan firman ini kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan kuasai hati dan pikiran anak-anak ini, sehingga mereka boleh mendengarkan firman ini dengan hati yang tertuju akan firman Tuhan dan pikiran yang fokus ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memusatkan hanya memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga datang kepadamu pengampunan dosa. Ampunkan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita siapkan Alkitab kalian. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis pada Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Oke. Nah, karena bacaannya lumayan panjang, Ibu coba menjelaskan, kalian mendengarkan saja ya. Adapun topik bacaan kita pagi ini yaitu mengasihi orang yang tidak disukai. Nah, kalau nanti boleh kalian baca isi Alkitab ini secara jelas, tapi Ibu mau coba sampaikan dalam bentuk yang lebih singkat berhubung waktu kita lebih terbatas. Nah, isi firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Saulus yang dahulunya adalah seorang yang membenci orang Kristen karena dia adalah seorang Yahudi. Nah, dan dia membenci orang Kristen. Ternyata Saulus itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penebar Injil. Nah, pertemuan Saulus dengan Tuhan diawali ketika Saulus hendak menuju ke Damsyik. Tujuan Saulus ke Damsyik sebenarnya adalah untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di sana. Tetapi di perjalanan Tuhan menangkap Saulus yang ditandai dengan kehadiran Roh Kudus yang memanggil Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Nah, pada saat itu juga Saulus mendengar suara Tuhan, dan akhirnya Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Kemudian Tuhan memberikan firman kepada seorang hamba Tuhan, Ananias, untuk memberkati Saulus supaya Saulus bisa melihat kembali. Awalnya Ananias menolak karena dia tahu Saulus itu adalah orang yang sangat membenci orang-orang penganut agama Kristen. Ananias berniat untuk menolaknya, tetapi firman Tuhan berkata supaya Ananias jangan menolak untuk memberkati Saulus karena itu semua adalah kehendak Tuhan. Ananias mengikuti firman Tuhan dan akhirnya dia mengurapi Saulus, dan akhirnya Saulus melihat setelah mengalami kebutaan selama 3 hari. Nah, dari bacaan ini, itulah cerita singkat dari firman Tuhan ini. Tetapi yang mau kita lihat adalah Saulus adalah seorang yang membenci Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan, dan dia hendak menganiaya orang-orang yang mengikut Kristen. Tetapi Tuhan malah memakai Saulus menjadi orang yang luar biasa. Nah, kemudian Ananias juga, karena Ananias
mengetahui bahwa Saulus itu seorang yang jahat. Saulus itu seorang pembunuh. Maka Ananias berpikir tidak layak ditolong orang yang sudah berbuat kejahatan. Tidak layak ditolong atau dibantu orang yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan kepada orang lain. Nah, ini juga mungkin sering kita alami dalam kehidupan kita. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, contohnya dia suka mengambil barang kita, atau kadang dia mengejek kita, atau kadang dia menjauhi kita. Akhirnya kita menaruh kebencian kepada dia, atau kita malah menjauhi dia. Kita merasa dia bukan teman yang baik, saya nggak mau berteman sama dia karena dia kemarin mengambil pensilku, karena dia kemarin menjahili aku, atau karena dia kemarin tidak mau membantu aku ketika saya membutuhkan pertolongan dia. Atau banyak hal yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita, bahwa orang lain bertindak atau berbuat hal yang menyebabkan hati kita tidak suka pada dia, menyebabkan hati kita sebel sama dia, menyebabkan hati kita benci sama dia. Nah, pada kesempatan ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan untuk belajar bagaimana mengasihi orang yang tidak kita sukai. Mengasihi orang yang juga baik sama kita jauh lebih mudah dibanding mengasihi orang yang memang kita tidak menyukainya. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi orang yang baik bagi kita, upah kita tidak terlalu besar. Dan itu hal biasa, semua orang juga bisa melakukan. Bahkan firman Tuhan berkata, orang jahat pun bisa melakukan atau berbuat baik kepada orang yang berbaik kepada dia. Tetapi bagaimana kita mengasihi orang, bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang memang kita tidak menyukainya atau bahkan kita membencinya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Ini yang menjadi suatu hal yang kita butuh pergumulan, kita butuh kekuatan, kita juga butuh pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, jadi sekarang kita waktunya atau saatnya kita mengasihi orang siapapun itu tanpa bersyarat. Tuhan mengasihi kita tidak bersyarat. Bukan karena kita baik kepada Tuhan, maka Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita taat akan firman Tuhan, kita melakukan semua kehendak Tuhan, maka Tuhan mau mengasihi kita. Tidak. Justru tidak ada yang baik yang kita perbuat. Nah, tetapi Tuhan lebih dahulu menawarkan kasih-Nya. Tuhan lebih dulu menawarkan kebaikannya. Nah, jadi pagi hari ini anak-anak, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita, supaya kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kondisi bagaimanapun. Mungkin kita akan banyak berhadapan atau bertemu dengan orang. Tadi mungkin juga kita kesal kepada dia karena ada sesuatu hal perbuatan dia yang tidak menyenangkan kita. Tapi mungkin juga kita melihat orang yang papa, atau contohnya pengemis, kemudian orang peminta-minta, kemudian juga orang yang kelihatan dekil, kusut, kotor. Nah, apakah kita bisa mengasihi mereka? Apakah bisa kita menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka? Sesungguhnya mengasihi itu bukan hanya cukup di hati kita, ya saya mengasihimu, tetapi harus ada bukti nyata dari kasih kita itu. Seperti apa? Nah, contohnya kalau kita melihat orang peminta-minta, terus kita lihat
orangnya begitu kusut, kotor, dekil, sakit, alangkah baiknya kita mengulurkan tangan dengan apa yang punya kita. Kalau mungkin kita hanya ada sisa-sisa uang jajan kita, ya tidak apa-apa, kita berikan kepada mereka. Kalau ada misalkan tetangga kamu yang kamu lihat sangat kekurangan, mungkin bahkan makanan sehari-hari pun mereka susah, sementara di rumah kita banyak makanan. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga mau berbagi kepada mereka. Atau kamu punya sepatu banyak, mungkin, atau taruhlah ada 4 pasang, ada 5 pasang. Terus kalaupun kamu minta lagi kepada orang tua yang baru, masih bisa juga. Tetapi ada kamu lihat orang di sekitarmu, di lingkunganmu, tetanggamu yang punya sepatu sudah robek-robek atau bajunya ya sudah buruk gitu. Sementara kamu punya sepatu yang lebih di rumah atau punya baju yang banyak. Nah, sangat baik kalau bajumu itu kita bagikan kepada mereka, atau sepatumu itu, atau mungkin tas, atau banyak hal mungkin yang di kita banyak, orang lain tidak punya, ya kita bagi. Nah, itulah salah satu tadi contoh kita mengasihi. Jadi jangan karena harus teman baik saya yang saya bagi, enggak ya. Jadi kita harus mengasihi semua orang. Terlebih lagi tadi kita harus belajar mengasihi orang yang tidak kita sukai dengan tindakan yang nyata. Dengan cara apa? Ya tadi Ibu udah buat banyak contoh hal-hal yang bisa kita berikan dan mungkin itu sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ya, jadi marilah firman Tuhan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan belajarlah kita untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita yang kita sukai, terlebih juga yang tidak kita sukai. Kita minta pimpinan Tuhan, minta kekuatan Tuhan supaya kita mampu melakukannya. Nah, demikian firman Tuhan pagi ini. Biar kiranya kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalulah kita atau kalian di dalam doa supaya kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih. Dan pesan Ibu di dalam kondisi yang seperti ini, kalian belajar di rumah, tetaplah ikuti chapel supaya cinta kasih kita, pengenalan kita terhadap Tuhan semakin dalam dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan atas firman yang Bu Intan sampaikan yang begitu indah. Semoga firman yang disampaikan Ibu Intan ini menjadi bekal bagi anak-anak terlebih dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Mari kita angkat pujian, Ku Bersyukur Bapa. Indah
kembali kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam chapel pagi hari ini. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami alami sepanjang hari ini, apa yang akan kami lakukan hari ini boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami untuk melakukan pembelajaran online. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh mengikuti, boleh melakukan dan boleh melaksanakan KPM jarak jauh ini dengan baik. Berilah hikmat, pengetahuan, akal budi, agar anak-anak ini mampu menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya dengan baik dan dapat melakukan segala tugas yang diberikan oleh ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Tuhan berkati juga orang tua yang mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kemampuan juga agar mampu mendampingi anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Tuhan berkati gedung sarana prasarana, alat-alat yang akan kami gunakan dalam pembelajaran ini, terlebih agar anak-anak kami tidak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini dengan semoga berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, kendala apapun, terlebih jaringan internet boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan pagi ini sampai selesainya nanti di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.